Apriani dari kelompok 1. Dan di sini saya akan membahas mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur yang materinya adalah konsep dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, karena di kelas 10 kita sudah membahas akuntansi perusahaan jasa, yang kelas 11 adalah akuntansi perusahaan dagang. Nah, sekarang di kelas 12 kita akan membahas akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Nah, jadi akuntansi perusahaan manufaktur adalah yang kegiatannya mengelola atau memproduksi barang dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan kepada konsumen. Nah, apa sih perbedaan dari perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang? Nah, jadi perbedaan dari perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dagang lalu dijual kembali barang dagang tersebut. Nah, dari perusahaan manufaktur terus apa? Nah, jadi dari perusahaan manufaktur adalah dari membeli bahan baku lalu diproses menjadi barang jadi yang mana siap dijual. Nah, pada biaya-biaya manufaktur dapat diklasifikasikan menjadi dua. Nah, yang pertama biaya produksi dan yang kedua biaya operasional. Nah, kenapa disebut dengan biaya produksi? Karena adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Nah, dalam biaya produksi terdapat 3 jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Ini dapat ditelusuri dengan mudah. Nah, contohnya ketika kita membuat dress seperti ini, nah, bahan yang dapat ditelusuri dengan mudah yaitu kain dan benang. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah ke dalam produk. Nah, untuk contoh ini, tadi kan kita membuat produk dress. Nah, berarti yang bersangkutan dengan tenaga kerja langsung ini adalah tukang jahit. Nah, yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP ini terdapat terbagi 3, yaitu BOP bahan baku penolong, BOP tenaga kerja tidak langsung, dan BOP lain-lain. Nah, yang kedua terdapat biaya operasional. Nah, biaya operasional ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Nah, dalam biaya pemasaran ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk kepada konsumen. Contohnya biaya iklan, biaya pemasaran, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada biaya administrasi. Nah, biaya ini adalah biaya untuk mengerahkan dan mengendalikan organisasi. Contohnya biaya pajak, telepon, masukan perlengkapan, pemakaian peralatan. Nah, itu adalah salah satu contoh biaya administrasi. Nah, di dalam perusahaan akuntansi manufaktur terdapat laporan harga produk atau bisa disebut juga dengan HPP. HPP ini adalah biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi barang di periode tertentu. Nah, di dalam HPP ini terdapat komponen kos produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau direct material cost-nya, yaitu pengeluaran untuk menghasilkan bahan baku langsung. Ini juga terdapat komponen utama yang akan menghasilkan produk jadi. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Fungsinya adalah pengeluaran untuk membayar upah tenaga kerja langsung. Ini juga menjadi komponen utama untuk memproduksi barang jadi. Nah, yang ketiga terdapat biaya overhead pabrik. Fungsinya adalah pengeluaran untuk bahan baku penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan pengeluaran untuk fasilitas pendukung semasa proses produksi. Contohnya beban penyusutan mesin dan lain-lain. Sekarang di sini ada persamaan matematika dalam menghitung kos produksi. Nah, di sini terdapat kos produksi sama dengan kos bahan baku langsung ditambah kos tenaga kerja langsung ditambah kos overhead pabrik. Nah, jadi kos overhead pabrik ini adalah pengeluaran residual yang terjadi semua kos kecuali yang tidak termasuk ke dalam definisi kos bahan baku langsung dan kos tenaga kerja langsung. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.